teman-teman, baiklah di sini kita akan mencari beberapa anak-anak untuk melakukan pembinaan. Nah, di atas panggung itu ada anak-anak. Mari kita ke sana. Hai adik-adik. Hai, Kak. Kakak sedikit berbagi ilmu boleh? Boleh. Oke, mana ya? Sini aja deh. Share. Lagi main apa ini? Lagi. Adik-adik kakak udah memperhatikan nggak spanduk yang di atas itu? Perhatikan terhadap spanduk di atas, yaitu diawali sholat subuh berjamaah. Nah, siapa yang tahu dari kata tersebut yang salah? Ada yang tahu adik-adik kakak? Enggak tahu, Kak. Nggak tahu, baik. Kakak aja yang menjelaskan. Nah, sholat itu dalam KBBI itu tidak ada. Jadi tulisan sholat itu tidak baku. Nah, yang bakunya adalah salat. Mengapa salat? Karena itu sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Kalau sholat atau salat itu kerap kita temui adalah suatu salah kaprah. Mengapa salah kaprah? Karena dalam bahasa Indonesia itu sudah melanggar aturan bahasa Indonesia yang baku. Nah, kakak punya contoh yaitu penulisan dijual rumah Medan. Yang di bawahnya dijual rumah, tapi dijualnya ada yang terpisah dan ada tulisan dijualnya terpisah, ada penulisan dijualnya digabung. Yang mana yang benar? Digabung. Ada lagi? Digabung. Gabung pisah. Gabung. Baik, benar sekali. Mengapa digabung? Ada yang tahu? Karena itu kan sudah pasti. Ya, betul sekali. Nah, jadi menurut KBBI adik-adik sekalian, bahwasannya mengapa disambung? Karena berfungsi sebagai kata pasif. Betul kata Nia. Di antaranya di mana itu menurut kalian gabung atau pisah? Dipisah. Dipisah. Mengapa dipisah? Itu bukan kata kerja itu. Ya, itu termasuk sebagai kata depan ya. Di itu sebagai kata depan. Tidak bisa disambung di antaranya gitu, nggak bisa. Di sana nggak bisa digabung. Jadi dijual ini digabung. Nah, ada lagi nih contohnya himbauan dengan imbauan. Yang mana yang benar? Himbauan. Ada lagi? Imbauan. Ya. Jadi kata yang benar dalam penulisan himbauan dengan imbauan yaitu imbauan. Mengapa imbauan? Imbauan ya adik-adik. Imbauan bukan himbauan. Mengapa? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Baik, kakak akan menjelaskan. Nah, himbauan itu yaitu imbau. Mengapa? Karena himbauan itu termasuk kata yang tidak baku. Jadi imbauan bukan himbauan. Sedangkan kata baku adalah mengimbau. Ya, adik-adik, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata imbau berbentuk tidak baku adalah kata himbau. Jadi imbauan merupakan verba atau kata yang menggunakan apa ya istilahnya, proses atau pembentukan. Itu arti dari imbauan itu sendiri. Jadi jangan salah lagi ya adik-adik ya dalam menggunakan kata himbauan atau imbauan. Selanjutnya bentipik.
Kakak punya contoh lagi ya, boleh nggak? Boleh ya. Jadi penulisan apotik atau apotek yang benar? Apotek. Apotek. Mengapa? Bukan sama yang bakunya. Ya, benar. Apotek ya. Mengapa apotek? Apotek. Dalam bahasa Indonesia kita lihat bahwa vokal digunakan pada suku kata ketiga, yaitu bukan ei ya. Oh. Salah. Bukan ie. Jadi sesuai dengan kaidah atau ketentuan penyesuaian ejaan asing ke dalam bahasa Indonesia telah telah diatur dalam PUEB. Siapa yang tahu PUEB itu apa? Pedoman ejaan. Ya, benar. Huruf ee itu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa itu menjadi diserap ke dalam bahasa Indonesia? Karena penulisan yang baku adalah apotek. Jadi halnya dengan apotek, yaitu sama dengan apoteker dengan apoteker, yang mana yang benar? Apoteker. Ya, benar. Jadi adik-adik kakak udah nambah nggak ilmunya? Nambah kak. Nambah ya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih penulisan yang baik dan benar itu? Yang tadi kakak contohin tadi. Asal-asal aja. Ya. Terima kasih adik-adik. Sedikit kakak tambahkan bahwasannya baku itu adalah kata yang telah diterima dan difungsikan sebagai model atau acuan. Sedangkan kata tidak baku yaitu kata atau ungkapan yang berkenaan sesuai dengan fungsinya. Maksudnya yang umumnya dipakai dalam percakapan seperti percakapan tulisan tidak resmi lah. Ya. Tuh. Terus selanjutnya fungsi bahasa baku itu terdapat 4, yaitu pemersatu, penanda kepribadian, terus penambah kepribadian, dan penambah wibawa. Selanjutnya sedikit kakak menambahkan dari contoh-contoh yang tadi ya. Kata yang tidak dipengaruhi bahasa daerah, yang bakunya saya. Nah, kata baku itu mempunyai ciri-ciri. Jadi ciri-cirinya tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Dan keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Jadi kalau saya itu kata baku atau tidak? Saya Baku. ya, benar. Gue Enggak baku. ya, benar. Kalau itu benar, itu kata baku apa tidak? Enggak. Itu benar atau itu adalah benar? Yang baku yang mana? Salah. Itu benar kata bakunya ya, Dari ya. Terus selanjutnya itu penting aja kalau. Jadi adik-adik kakak, kalau kalian pergi jalan-jalan atau ketemu brosur, spanduk, kalian bisa memerhatikannya cara penulisannya, karena kebanyakan di dalam spanduk itu terdapat tulisan yang salah, seperti kayak di masjid kebanyakan mereka menulis di masjid itu digabung, padahal dipisah. Kenapa dipisah? Karena itu bukan kata kerja. Iya, betul, karena itu kata tempat ya, kata benda. Jadi kalau sesuatu yang menggambarkan tempat itu tidak bisa digabung. Jadi
di masjid itu dipisah. Ya adik-adik ya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan, kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Waalaikumsalam.